Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan saya di program Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 23 Maret 2023. Pada hari ini saya terberkati oleh firman Tuhan yang terambil di kitab Ayub pasal 32. Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya, Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barahel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabatnya itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberikan sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barahel, orang Bus itu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tidak seorang pun yang mengecam Ayub, tidak seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku tumpat dengan kata-kata. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena itu tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Ayub pasal 32 ini saya beri judul Allah sumber hikmat. Di sini diceritakan bahwa sebagai pembicara terakhir, Elihu itu tampil berbeda dari ketiga sahabat lainnya. Setelah menyimak semua ucapan yang telah disampaikan, ia menilai ucapan ketiga sahabatnya itu sia-sia karena hikmat mereka sama sekali tak menjawab atau meringankan penderitaan Ayub. Meskipun geram karena ucapan-ucapan yang tidak bijak itu, ia menahan diri sampai tiba gilirannya untuk berbicara. Ia mengakui bahwa tak ada manusia yang dapat mengalahkan hikmat Allah. Elihu bersikap netral, tidak memihak siapapun. Elihu berpegang pada pendapat umum yang menganggap bahwa seseorang yang berumur lanjut itu pasti berhikmat, dan tidak demikian halnya dengan orang muda. Pandangan ini lazim
Karena orang yang lanjut umur itu diyakini memiliki banyak pengalaman karena dianggap sudah makan asam garam kehidupan. Elihu mempunyai paradigma sendiri. Ia meyakini bahwa roh Allah itu yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia dan seisinya ini, yang memungkinkan seseorang itu berhikmat. Karena itu ia berpendapat bahwa hanya Allah yang dapat mengalahkan Ayub, bukan manusia. Dalam hal ini pemikiran Elihu benar, karena hikmat dalam hidup orang beriman itu tidak boleh didasarkan pada akal budi manusia saja, panjangnya usia atau kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu. Hikmat itu adalah pengertiannya adalah pemberian dari Allah yang sangat berharga dan tidak bernilai. Tanpa hikmat, manusia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memiliki budi pekerti, pemikiran apa-apa, karena hikmat itu adalah dari Tuhan. Tanpa hikmat niscaya kehidupan manusia itu sia-sia. Meskipun Elihu menyatakan kebenaran bahwa hikmat itu berasal dari Allah, tetapi penulis kitab ini menyatakan alasannya mengapa Elihu itu bersikeras untuk mengemukakan pendapatnya. Alasan utamanya adalah supaya merasa lega. Kalimat tersebut hanya bersifat emosional. Sebenarnya motif terselubung Elihu itu adalah menyalahkan dan mengalahkan Ayub ketimbang menimbulkan kesadaran sahabatnya. Dengan berani, Elihu itu memanipulasi pandangan yang benar untuk menguatkan posisinya yang sedang berdebat dengan Ayub. Malahan ia berani bersumpah, apabila pendapatnya tidak benar, maka pembuatku akan mencabut nyawaku. Pembuatku di sini adalah Tuhan yang menciptakan alam dan kehidupan manusia ini. Tuh, Elihu itu sampai bersumpah seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita memiliki pendapat, kita memiliki saran, jangan sampai saran kita, pendapat kita itu membuat perdebatan yang akhirnya akan memecah belah satu dengan yang lainnya. Ketika berbicara kepada Ayub, Elihu itu bersikap bersahabat dengan Ayub, tidak memiliki rasa ingin memberondong Ayub, menyalahkan Ayub, tapi dengan baik bersikap bersahabat dengan Ayub. Karena ia siap mendengarkan pembelaan Ayub jika memang perkataannya itu tidak benar. Hal pertama yang Elihu katakan adalah bahwa ia sudah melihat penderitaan Ayub dan mendengar pembelaannya sebagai orang yang suci dan bersih. Namun ia menegur sikap Ayub yang secara lancang berbantah dengan Allah dan menuduh Allah tidak menjawab ketidakpahaman atas penderitaannya. Menurut Elihu, Allah mungkin sudah menjawab melalui mimpi, melalui penglihatan saat Ayub tertidur. Atau Allah berbicara melalui penderitaan yang sedang dialami Ayub dengan tujuan menyelamatkan kehidupannya. Oleh sebab itu, Elihu meminta Ayub sungguh-sungguh mendengarkannya. Alih-alih penguji apakah motif Elihu saat itu mengutarakan pendapat sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak, sebagai anak-anak Tuhan sebaiknya kita menguji terlebih dahulu pendapat atau pandangan yang diutarakan tentang diri kita sendiri, orang lain atau Tuhan, dan karyanya melalui hikmatnya yang disertai dengan doa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengutarakan pendapat kita, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah minta hikmat kepada Tuhan, agar setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain atau tidak menjadikan selisih paham terhadap orang lain. Kita minta hikmat lebih dahulu. Bukan kalau kita memberikan pendapat itu jangan kesombongan kita, keangkuhan kita,
merasa diri kita benar, merasa diri kita sok ya. Tuhan tidak menginginkan itu. Maka dari itu Bapak Ibu, jika kita ingin berbicara atau melakukan apapun, terlebih dahulu kita minta hikmat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan akan semuanya itu. Sebelum suatu pendapat atau pernyataan dilontarkan kepada orang lain, hendaknya pandangan tersebut diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak, sebelum dinyatakan secara terbuka. Elihu dikatakan bijak karena ia menjaga ucapannya agar tidak melanggar kebenaran Allah dan melukai perasaan sesama. Dari teladan Elihu ini kita dapat memperbaiki diri melalui dua pernyataan refleksi berikut ini. Yang pertama, apakah ucapan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Dan yang kedua, apakah yang kita ucapkan itu membawa manfaat bagi sesama atau justru melukai perasaan orang lain? Jawaban itu ada pada diri kita sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Minta hikmat kepada Tuhan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Biarlah di dalam Kolose 4 ayat 6 ini dapat mengingatkan kita supaya kita di dalam perkataan kita melakukan apapun, tindakan kita itu terlebih dahulu minta hikmat, agar apa yang kita keluar dari mulut kita itu penuh dengan kasih, tidak sia-sia, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini berkat firman Tuhan yang dapat saya bagikan, kiranya dapat mengingatkan kita kembali di dalam kita menjalani kehidupan kita, untuk berjaga-jaga di dalam ucapan kita, perbuatan kita. Selalu kita minta hikmat kepada Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Minta hikmat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami semuanya dan menegur kepada kami semuanya untuk kami berhikmat di dalam tindakan kami, di dalam perkataan kami. Kiranya Tuhan itu semuanya kami mohon kepadamu hikmat, akal budi daripadamu Tuhan, sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan tidak sia-sia, tidak hambar bagi orang lain, malah menjadi berkat bagi orang lain, tidak menyakiti hati sesama kami, tidak menyakiti perasaan orang lain. Biarlah Tuhan kami dapat menjadikan berkat bagi orang lain. Kami mohon Tuhan hikmat, marifat-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami serahkan Tuhan kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini. Apapun Tuhan yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kami. Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan sembuhkan kami yang sakit, Tuhan pulihkan hati kami yang tersakiti, yang terluka. Jaga mulut bibir, jaga mulut kami Tuhan di dalam perkataan kami, jaga tingkah kami Tuhan, perilaku kami Tuhan, agar tidak dapat menyakiti orang lain, justru akan membawa dampak yang baik, menjadikan berkat bagi orang lain. Ini semua Tuhan hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati setiap aktivitas kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati rekan-rekan kerja kami, berkati orang-orang yang kami jumpai pada hari ini Tuhan, dengan berkat yang dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Hanya kami percayakan Tuhan, hari ini di dalam kami menjalani rutinitas kami dari pagi, siang hingga malam nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa. Kami percaya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kami.
Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat bergemar.